Halo pemirsa, permukaan tanah di sejumlah titik di utara Pulau Jawa mengalami penurunan atau land subsidence cukup signifikan. Benarkah beberapa kota akan tenggelam 20 hingga 30 tahun ke depan? Anda menyaksikan program Delik bersama saya, Anggita Disastra. Pemirsa, ekstraksi air tanah, beban konstruksi, dan kondisi geologi menjadi 3 faktor turunnya permukaan tanah. Di Jakarta, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan berdasarkan hasil pengukurannya, penurunan permukaan tanah di Jakarta mencapai 12 cm per tahun. Selain Jakarta, wilayah lain yang juga mengalami penurunan tanah adalah Semarang, Jawa Tengah, mencapai 7 hingga 9 cm per tahun. Artinya, dalam 10 tahun, penurunan permukaan tanah di pesisir utara Semarang mencapai 1 meter. Berikut liputan tim Delik Naomi Tobing, Surya Lisantoso, dan Jemi Yasin. Sebelumnya ya layak kayak desa-desa lainnya, tanam-tanaman subur, sawah, buah-buahan ada, serba ada, apa enggak kekurangan dulu. 3 kali kalau panen 1 tahun. Itu panennya bukan hanya padi aja, tela, buku sengkong, itu terus cabai, jagung. Seperti itulah gambaran kondisi desa Timbul Sloko, Demak, Jawa Tengah sebelum dikepung lautan. Namun cerita indah tersebut kini seolah sirna. Warga kini harus terbiasa hidup dengan kondisi desa yang sudah terendam air laut. Kondisi desa Timbul Sloko yang tertutup air laut berawal ketika 2012 air laut mulai sering mengalami pasang. Hingga akhirnya air laut menenggelamkan 5 RT di desa Timbul Sloko. Warga pun terpaksa harus pindah. Namun masih ada sebagian yang bertahan karena ketiadaan biaya. Air pasang tuh nerajang sawah dari kali, kan ada pembuangan air ke laut. Kalau ada air hujan dari daerah pegunungan itu kan turunnya ke sini semua. Biasanya banjir itu banjir air tawar itu. Nah sekarang air laut itu naik dari sedikit demi sedikit tahun per tahun. Awal dari tahun 2012 itu udah kena setinggi 10 cm, 15 cm. Terus akhirnya tambah tahun tuh sawah tuh padi nggak bisa hidup. Lautnya pada ditimbun dari sana kan nggak tahu. Nah, akhirnya nerajang naik ke sini. Nah, tenggelamnya seperti ini 2017, persis ya, parah-parahnya. Kalau memang mau dipindahin tuh, kalau memang orang-orang itu mau ya mau dipindah, tapi sebagian kan ada yang nggak mau gitu. Soalnya bilangnya kalau nggak mau tuh karena apa? Karena dananya itu Mbak. Akibat tempat tinggalnya yang terus tergenang air laut, warga pun harus memutar otak untuk bertahan hidup. Seperti Suyani yang kini harus banting setir menjadi nelayan tambak setelah lahan sawahnya terendam air laut. Ya dampaknya akhirnya kan kembalinya ke kita sendiri tuh. Terus cara kerja susah, terus cara cari ikan ya agak susah lagi. Kan dulu cari ikan mudah, karena apa? Karena air pasangnya itu kan nggak sampai naik setinggi segini. Jadi cari ikan itu agak mudah. Kalau sekarang tuh nunggu surutnya air. Masuk rumah ini malam, robnya masuk mulai jam 7, setengah 7, bermaghrib masuk.
Nyampe jam 12, jam 1. Jam 2, jam 21 itu baru air pasang tuh 3 kali. Lah habis ini. Dulunya meninggikan tuh, setiap meninggikan tuh sekitar 6 jutaan. Di Pulau Jawa, penurunan tanah terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, penurunan tanah mencapai 1 hingga 15 cm per tahun. Sementara penurunan tanah di Pekalongan, Semarang, dan Demak mencapai 10 hingga 20 cm. Wilayah ini menjadi penurunan tanah tercepat di dunia. Meski berada di dataran tinggi, Bandung tak luput dari penurunan tanah. Land subsidence di Tanah Parahyangan tercatat 5-10 cm. Sejumlah ahli sepakat eksploitasi air tanah menjadi penyebab utama penurunan tanah. Kisah mereka yang terdampak penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut juga kami temui dari warga desa Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Mas Satik, seorang ibu rumah tangga ini menuturkan, seringkali ketakutan tiap kali air laut naik dan cuaca buruk datang. Terlebih rumahnya terletak tak jauh dari laut. Kira-kira jam 10-an sampai setengah 11 tuh saya baru pulang dari tempat kakak saya. Tapi kok air pasang sudah masuk ke jalan kampung. Dan saya masuk rumah, terus mau tidur, itu kok setengah 1 tuh air mulai naik sama ombaknya tuh mulai besar. Sampai itu batu-batu yang buat pertahanan rumah itu sudah mau masak-masak semua lah. Bawah sama atas itu yang belakang tuh sempat sempal. Nah itu airnya masuk semua sama lumpur-lumpur tuh masuk ke dalam kamar semua. Banjirop kerap menyambangi desa ini hingga warga pun harus siap sewaktu-waktu tempat tinggalnya tergenang air laut. Tidak hanya mengganggu aktivitas, kondisi ini juga menyebabkan sejumlah penyakit. Memang terganggu Mbak. Itu ya kalau waktu anak-anak mau berangkat sekolah itu kalau pakai sepatu, mau pakai kendaraan apa-apa itu nggak bisa rajin dari rumah. Dari rumah itu celana apa bajunya dilingkis dulu, nanti sampai depan rumah tuh bawa air bersih, dikasih plastik gitu, nanti kalau sampai di ratan situ jalan kampung baru dipakai di situ. Kaki-kakinya tuh pada gatal-gatal gitu, mungkin kalau yang nggak nganu ya sampai batuk, mual-mual kayak gitu. Bantuan dari pemerintah untuk meninggikan bangunan rumahnya pun dirasa tidak mencukupi. Sehingga tak jarang dirinya harus menggunakan tabungan pribadinya untuk meninggikan bangunan rumahnya. Kemarin tuh dapat bantuan tak belikan itu, batu-batu itu. Iya. Ditaruh buat perlindungan itu, tempat samping. Seumpama itu sudah punya tabungan, anak-anak minta beli sepeda, beli apa itu kalau mau dibikin beli sepeda itu nanti pikir-pikir. Lah yo tak tukok ke sepeda, kok omahe nek kebanjiran ki piye, saya bilang gitu. Terus anak saya yang besar sudah kerja, terus kalau punya penghasilan tuh disisihkan. Seumpama sewaktu-waktu nanti ada air pasang tuh sudah bisa beli tanah lagi, beli batu lagi buat uruk kayak gitu. Kami juga mengunjungi pesisir Pekalongan, tepatnya di Kampung Karangjompo, Pekalongan, Jawa Tengah. Kampung ini juga berbatasan dengan pesisir pantai. Saat kami datang, sejumlah wilayah masih terendam banjirop. Pada kami, seorang warga lansia Casmai menuturkan bagaimana banjir membuat banyak warga mengungsi dan beberapa bahkan sudah meninggalkan rumahnya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tingginya ya itu saat itu gitu. Pernah kemasukan, nah ini kan bikin anyar lagi nih 3 tahun. Maunya ya kemasukan udah ganti 3 kali. Kayak sini nggak masuk, cuman depan loro tuh di situ. Ya banyak semuanya tuh udah ngungsi kan sekolahan.
Menurut Casmai, banjirop kian sering melanda dan warga sudah beberapa kali meninggikan jalan agar tidak tenggelam. Namun hal ini justru membuat desa ini menjadi terperangkap. Sering, cuman 9 tahun ini, setahun banjirnya biasa sedang, setahun lagi sedang, setahun lagi maka banjir lagi gitu. Jadi 9 tahun itu banjir gede itu 3 kali. Rob, ya cok jauh udan gede niku jauh yang besar gitu. Banjirnya itu nggak bisa jalan ke sana, nggak bisa jalan miling alor, enggak. Cuman itu nasihatnya itu lama. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang setengah bulan gitu. Akibat banjirop yang terus melanda, sejumlah penyakit pun bermunculan menyerang warga, khususnya anak-anak. Saya kadang-kadang sakit panas, pilek. Saya nggak tahu nanti anak-anak kan. Kalau saya kan ikut anak-anak ya. Kadang sudah tua ikut anak-anak. Kalau anak-anaknya mau ya saya mau gitu. Nanti aja ya. Selain persoalan tata ruang, salah satu penyebab banjirop yang sering dialami masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global, sehingga volume air laut terus meningkat. Tahunnya ada sekitar 1,2 triliun ton es di kutub yang mencair dan masuk ke lautan dan menambah volume air laut tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut di seluruh pesisir termasuk juga pesisir Indonesia. Kita memiliki kenaikan muka air laut yang lajunya lebih cepat. Jadi kira-kira menurut penelitian dari ITB itu sekitar 3 mm sampai 8 mm per tahunnya. Ternyata kejadian ekstrim yang terkait akibat kenaikan muka air laut tersebutlah yang semakin meningkat intensitasnya dan juga frekuensinya gitu. Naiknya air laut karena pemanasan global diperburuk dengan kondisi penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Warga pesisir pun harus terus beradaptasi dengan banjir setiap tahunnya. Meluapnya air laut hingga daratan dan penurunan tanah menjadi alarm bahwa kerusakan alam yang berdampak pada kehidupan manusia bukan dongeng sebelum tidur. Lantas apa langkah pemerintah menghadapi ini? Delik akan kembali sesaat lagi.